Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah mendaftar dan join dalam workshop kita kali ini yang temanya Vintage Creative Journaling bersama Selin Study. Workshop ini diselenggarakan oleh Mula Kota Tua Jakarta. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang Mula Kota Tua Jakarta. Sedikit tentang Mula Kota Tua. Mula Kota Tua ini bergerak di bidang co-working space dan creative hub. Kami bergerak untuk mengembangkan ACT, Art, Culture, dan Tourism. Fokusnya memang melestarikan budaya, yakni kayak mungkin kayak sebenarnya journaling ini salah satu art ya, seni gitu. Kami juga sebenarnya menjadi wadah sekaligus pusat edukasi dan informasi untuk menopang para pelaku industri kreatif seperti salah satunya ini Jocelyn ini nih. Nah, buat teman-teman di sini yang belum tahu, kalau kita tuh sebenarnya ada program sama standar, jadi kita akan ada terus program workshop, kemungkinan akan sampai tahun depan. Jadi buat teman-teman mungkin boleh nanti follow Instagram kita di Mula Kota Tua Jakarta. Boleh juga follow Instagram Selin, karena Selin salah satu talent daripada program-program yang akan berjalan nanti. Nah, di sini semuanya udah pada nyiapin ini ya, alat-alat tulisnya, alat-alat untuk ngejurnalnya. Jadi nanti kita di sini akan ngerjain sama-sama workshop bareng-bareng. Nanti juga hasilnya akan dipilih langsung sama Selin. Bukan artinya yang tidak terpilih nggak kreatif ya, tapi memang ini hanya pilihan aja nanti, karena masih banyak kesempatan juga di program-program yang lain. Mungkin boleh langsung aja Selin yang baru banget hadir hari ini, mungkin belum kenal talentnya. Nah, di sini ada Selin, mungkin Selin boleh kenalan sedikit dan menjelaskan sedikit nih kira-kira vintage creative journaling itu apa sih, bagaimana gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Jocelyn. Aku biasanya bikin konten di Selin Study, terus kalau jurnal di Selin Jurnal. Salam kenal. Terus habis itu hari ini aku mau bikin tentang vintage creative journaling. Jadi kalau kita tahu biasanya journaling itu kan banyak yang kayak tulis-tulis atau bullet journal gitu. Nah, tapi aku kurang cocok, jadi aku nyoba nih nyari apa ya yang nggak terlalu banyak nulis, karena aku bingung kalau nulis tuh nulis apa gitu. Akhirnya aku nemu creative journaling. Nah, kalau di creative journaling ini, kita bisa kayak tumpuk-tumpuk gambar, stiker, terus kasih stempel, dan lain-lain gitu. Jadi kan untuk kita yang nggak terlalu bisa nulis banyak, itu kita bisa bikin jurnal. Nah, terus kan juga luas ya, temanya itu bisa macam-macam kalau creative journaling. Nah, yang kali ini aku bikin vintage creative journaling, karena itu paling umum sih, kayak orang-orang pertama kali bikin jurnal, yang kayak creative journaling, pasti kan bikinnya vintage gitu. Jadi langsung aja ya. Iya, boleh. Nanti Jadi ini aku masukin dulu ya kamu di spotlight. Buat teman-teman semuanya ini udah pada siap kan ya? Oh ya, boleh nyalain juga kamera kalian, jadi kayak bikin bareng-bareng. Nah, oke. Mungkin sedikit lagi, teman-teman, aku ingetin sekali lagi, kegiatan kreatif di Mula Kota Tua ini bisa dilakukan secara online, offline, dan hybrid. Jadi mungkin tadi kita udah planning ya, Selin, kayak mungkin kita buat kali ya hybrid sama talent-talent yang lain. Jadi kayak misalnya nanti ada Yolan juga, gitu, ada Thea juga, gitu. Nanti kita buat sama-sama. Jadi untuk teman-teman di sini yang emang mau join terus sama program-program yang diselenggarakan oleh Mula Kota Tua Jakarta, khususnya journaling, boleh langsung follow Instagram kita, oke? Nah, sekarang boleh langsung dimulai aja buat Selin. Satu lagi aku mau ingetin, mungkin nanti akan ada giveaway 5 produk standar untuk 5 hasil terkreatif. Caranya wajib banget follow Instagram Mula Kota Tua, standar, dan Selin. Jadi supaya kita tiga pihak ini bisa langsung melihat hasil daripada workshop kalian. Tapi yang memilih itu Selin. Oke, Selin, boleh waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Oh ya, jangan lupa ya, nanti hasilnya tuh di tag di foto. Soalnya kalau di tag di komen doang, aku nanti nggak bisa lihat gitu. Kalau ketumpuk, itu kamu nggak bisa ngelihat. Ya. Jadi tagnya di foto ya. Oke. Bentar. Nah, oke. Jadi yang pertama, bukunya kalian siapin dulu.
Nah, untuk buku ini bisa bervariasi, tergantung kalian mau pakainya ukuran apa gitu. Mau pakai ukuran A6 bisa, mau pakai ukuran A5 bisa, atau mau pakai ukuran lainnya juga boleh kok. Itu tergantung preferensi kalian gitu. Cuma kalau untuk aku sendiri, memang aku biasanya pakai yang ukuran A6. Ya, A6. Nah, ini aku ada 2 brand yang biasa aku pakai. Ini gambarnya putus-putus gak? Aman, ya aku aman. Oh, kalau yang di handphone kamu coba kamu pindahin itu. Ya, aman sih ya. Aman kan ya? Aman. Oke, yang ini biasanya aku pakai ini, 2 ini. Nah, contohnya dari creative journaling itu yang aku udah pernah buat, itu kayak gini. Jadi ini koleksi selama 3 bulanan aku bikin. Nah, kalau creative journaling itu kayak gini, jadi kayak tempel-tempel gini loh. Buat yang nggak terlalu bisa banyak nulis, ini cocok banget sih. Jadi tinggal tempel-tempel kayak stiker, kertas. Nah, itu jadinya cakep banget gitu, aku suka. Nah, kayak gini kan bagus tuh, warnanya kayak vintage gitu. Atau kadang kalau misalnya lagi mau yang tema cute juga bisa. Misalnya, contohnya kayak gini. Nah, kayak yang ini aku bikinnya kayak tema pink-pink cute gitu. Nah, jadi ini bisa macam-macam gitu. Oke. Di sini siapin bukunya dulu. Hari ini aku bakal pakai yang ini karena ini aku udah pakai setengah supaya cepat habis. Terus biasanya aku klip bukunya kayak gini di tengah supaya bukunya itu nggak kayak nutup-nutup terus gitu. Nah, kalau gini kan enak. Nah, terus selanjutnya di creative journaling ini menurutku yang penting itu ada kayak kertasnya, kayak kertas buat layering, terus stiker, terus kayak stempel-stempel gitu. Nah, biasanya aku tuh kayak masukin jadi mug gitu supaya nggak berhamburan, karena banyak banget kan kalau journaling ini kertas kecil-kecil pun tuh bakalan kepake gitu, karena kita kan robek-robek jadi kecil gitu. Nah, sekarang kalian boleh nih ambil kayak kertas-kertas yang mau kalian pakai buat layering, yang mau dipakai buat tempel-tempel. Biasanya kalian bisa pakai model kertas yang kayak gini. Jadi yang model kayak kertas novel lama itu loh. Jadi warnanya agak coklat-coklat gini. Atau biasanya ada yang jualan kayak journal set tuh udah dapet kayak kertas musik-musik gini. Nah, itu biasanya bisa juga dipakai buat journaling gitu. Nah, ini siapin beberapa kertas yang mau kalian pakai. Nah, kertas ini kalau kalian nggak ada yang kayak begini, kalian juga bisa pakai kertas bekas packing. Nah, kalau packing kan biasanya dikirim pakai amplop coklat tuh. Nah, itu kalian bisa pakai juga. Nah, ini contohnya salah satu kertas packing yang aku dapat. Ini aku simpen karena bagus banget sih. Kalau dibuat layering gitu juga masih masuk gitu. Terus, selain itu untuk kertas, biasanya aku wajib banget di jurnal aku tuh ada ini. Jadi ini kertasnya tuh pinggirnya kan ada kayak motif renda-rendanya gini sih. Kalau misalnya kayak kita tumpuk, itu jadinya bakalan bagus gitu, kayak kelihatan estetik gitu. Oke. Dari tadi ini ada 3 kertas kan berarti. Kertas bekas packing, terus kertas-kertas novel gini, sama ada kertas yang putih ini. Nah, biasanya aku mulai dari yang polos dulu. Nah, ini kalian bebas sih. Kalau mau rapi, kalian bisa gunting. Jadi kan rapi gitu potongannya. Kalau misalnya nggak mau yang kayak rapi banget, itu bisa loh dirobek-robek. Dan itu masih kelihatan estetik juga kok. Nah, yang kali ini aku bakalan cobanya dirobek ya. Nah, ini biasanya robekannya ini semakin abstrak semakin bagus menurut aku. Tapi kalau kalian mau rapi, ya seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa gunting aja. Ntar, baterai laptopku habis. Oke. Nah, ini. Kalau misalnya mau kayak lebih abstrak lagi tuh biasanya bisa kayak diremes-remes gini loh.
stikernya di giniin, apa sih namanya? Biasanya disebutnya apa ya? Kayak diremes-remes sini. Nah, terus bisa ditempel. Nah, kalau untuk nempelin, nah, biasanya aku tuh pakai double tape. Kenapa double tape? Karena kalau pakai double tape itu dia lebih kayak lengket gitu. Jadi nggak gampang copot-copot. Karena kan buku ini makin lama kan makin melengkung ya. Kalau misalnya kalian pakai lem yang nggak lengket, lama-lama pas melengkung dia bisa copot sendiri gitu. Makanya kalau pakai double tape ini kan benar-benar nempel lengket gitu. Nah, kertas yang tadi aku udah robek, itu bakalan aku double tape. Oh ya, ini kertasnya nggak harus warna coklat juga kok. Kalau misalnya kalian mau pakai kertas lain juga boleh. Cuma mungkin karena di sini temanya kan vintage ya. Kalau vintage kan biasanya lebih dominan ke coklat. Makanya aku pakai coklat gitu. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian punya yang kayak glue tape, yang semacam kayak tipe kertas tapi double tape, itu juga boleh loh. Itu lebih gampang sih aplikasiinnya, karena kan cuma perlu di-roll aja, terus udah tinggal tempel gitu. Kalau double tape kan harus kayak dibuka satu-satu gini. Itu sih. Nah, ini kalian tempelnya boleh bebas di mana aja. Kayak kalian sukanya mau tempel di sini atau di sini, itu bebas karena nanti tergantung ke layering-nya juga sih. Gitu. Nah, yang ini aku coba tempel di atas dulu. Yang ini aku tempel di atas karena dia ada kayak geriginya gini sih. Jadi menurutku bagus kok tempel di atas gitu. Terus di sini aku ambil kertas novel ini. Biasanya kalian bisa beli pack-packan gitu, ini kertas novelnya, atau kalau misalnya kalian beli journal set, itu biasanya udah dapet gitu, udah include gitu. Nah, untuk kertas novel sendiri, biasanya aku pakainya dirobek. Oh ya, di sini aku robek karena aku mau agak abstrak gitu sih bentuknya. Kalau misalnya mau rapi, kalian juga bisa digunting, jadi rapi gitu. Oke. Nah, ini tadi yang udah aku robek. Aku double taping gini. Oh ya, dan lagi poin plusnya kalau misalnya kalian pakai double tape, itu kayak lebih general. Karena kalau misalnya kertasnya licin gitu ya, kalian pakaiin lem itu kan juga nggak bisa ya, kan licin gitu. Nah, kalau pakai double tape itu masih bisa gitu. Nah, ya untuk teman-teman yang mau tanya, boleh langsung tulis aja di comment box. Nanti Selin sambil ngerjain, sambil bacain kok, sambil jawabin juga. Oke. Oh, halo Kak Sylvia. Kalian yang cari journaling kit? Nah, tuh bisa tuh beli di Sakura tuh. Halo yang lainnya. Ini aku tempel di sini. Nah, terus dari sini kalian bisa tergantung, terserah kalian mau penuhin tempelin lagi pakai kertas atau udah cukup nanti kalian tinggal tempel stiker-stiker aja gitu. Bentar, aku bacain ya. Kak, untuk bukunya boleh pakai yang lainnya? Boleh. Bukunya ini sebenarnya tergantung kalian kok, sesuai preferensi kalian. Kalau saya mau pakai yang ukuran bisa kayak A5 juga nggak apa-apa. Kemarin aku sempat coba pakai A5 dan bisa juga gitu. Jadi tergantung, cuma kalau di sini aku contohnya pakai A6 gitu aja sih. Nah, oke. Seperti yang aku bilang, dari sini tuh udah bebas. Kalian mau cukup segini aja, kalian udah merasa ini rame. Atau kalian mau tambahin lagi gitu. Nah, kalau di sini aku kayaknya bakalan coba tambahin lagi aja. Oh ya, kalian buat ini juga bisa ditentuin dari awal.
kalian mau bikinnya itu cuma satu sisi, satu halaman gini aja, atau kalian mau bikin 2 halaman. Karena nanti penataannya antara satu halaman gini sama 2 halaman itu bakalan beda. Gitu. Kalau misalnya 2 halaman, biasanya kayak di satu halaman ini nggak terlalu rame banget, karena masih ada space di halaman sebelahnya. Tapi kalau misalnya kalian putusin cuma mau bikin di satu halaman aja, ya berarti kalian penuhin satu halaman gitu. Yang hari ini mungkin aku bikin 2 aja ya. Contohnya 2 itu kayak gini. Nah, kayak gini tuh 2 halaman. Jadi kan nggak terlalu rame banget gitu ya. Nah, kayak gini juga nggak terlalu rame. Nah, kalau misalnya satu halaman, itu bisa rame banget. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan bisa rame banget, karena cuma satu gitu. Oke. Ini aku bikin 2. Bentar. Aku cari kertas. Nah, kertas ini kan juga bisa ada yang beli kayak pack gini. Jadi tinggal pakai aja. Ya, ada yang mau tanya? Kalau misalnya nggak ada kertas novel, bisa diganti pakai kertas majalah? Bisa. Itu bisa kok. Kalian mau pakai kertas apapun tuh bisa sebenarnya. Mau pakai kertas majalah, pakai kertas koran, pakai kertas apapun bisa kok buat layering. Itu cuma nanti pengaruhnya cuma ke komposisi warnanya aja sih. Kalau misalnya mau vintage, itu kan dominannya ke coklat. Nah, kalau misalnya pakai kertas majalah, apakah kertas majalahnya coklat gitu. Kalau misalnya berwarna-warni, mungkin jadinya nanti nggak vintage. Jadinya kayak lebih ke colorful gitu. Boleh juga tapi gitu. Jadi tergantung mau dibikinnya kayak gimana. Nah, ini aku ada beberapa kertas. Ini aku keluarin dulu aja ya. Jadi nanti lebih gampang kayak masanginnya tuh yang mana gitu. Nah, ini kayaknya aku bakalan taruh di sebelah sini nanti. Ini benernya kalian enaknya cocok-cocokin gitu sih sebelum kayak tempel. Jadi misal kayak kalian coba tempel-tempel gini dulu tanpa lem. Kira-kira kayak masuk gak gitu. Jadi enaknya di creative journaling ini kita kayak nggak perlu terlalu banyak nulis gitu. Tapi kita kayak lebih fokus ke layering-layeringnya gitu. Nah, ini kalau misalnya, bentar, aku bacain ya. Oke. Kalau misalnya pakai kertas tanggalan bekas, bisa juga sih. Bagus juga, boleh kok. Tergantung kan layering-nya juga. Kalau misalnya kalian mau pakai kertas tanggalan, misalnya dirobeknya secara abstrak gitu. Terus habis gitu nanti kalian tumpuk-tumpuk, itu juga bisa. Karena di sini, kayak kalian lihat, kertasnya tuh bisa macam-macam. Ada yang kertas tekstur gini, ada yang kertasnya kayak gini, terus ada yang bermotif. Terus aku juga sering bikin kayak kertas handmade. Nah, ini sebagian aja. Biasanya aku bikinnya tuh kayak besar banget gitu, terus aku robek-robek jadi kecil-kecil. Nah, dan hasil robekannya ini biasanya nggak aku buang, karena aku bisa pakai buat layering lagi gitu. Dalam satu media untuk creative journaling, elemen-elemen dasar apa yang diperlukan? Kalau menurutku sih, kalau kita mau bikin kayak creative journaling gitu ya, kita perlu kayak sediain kertasnya sih. Kertasnya tuh menurutku itu penting. Karena kayak gini, buat layering ini kan kita basicnya pakai kertas ya. Kalau misalnya kita nggak ada kertas, agak susah sih. Menurutku begitu. Karena kalau di aku creative journalingnya itu kayak layering gitu. Nah, bisa kayak gini. Ini semua kan basicnya kertas. Kalau misalnya nggak ada kertasnya, itu agak susah menurutku. Nah, selain kertas, yang diperluin tuh juga butuh stiker. Terus untuk stempel sih opsional ya. Jadi mungkin yang kayak lebih penting banget itu kertas sama stiker.
Kalau dari aku itu gitu. Oke. Jadi sampai mencari. Oke. Jadi kayaknya di bagian sini aku bakalan tambahin kertas ini aja. Nah, kertas ini tuh biasanya aku taruh kayak di ujung-ujung karena dia kan motifnya kayak renda gitu ya, cocok buat border gitu. Nah, bisa dibuat kayak gini. Nah, kalau misalnya merasa kayak guntingannya kurang lurus, nah bisa dirapiin lagi. Wah, ada yang sudah selesai. boleh bikin lagi. Nah, ini nempelnya aku pakai double tape lagi. Nah, kalau misalnya kalian pakai kertas yang kayak berenda gini, kayak yang putih ini apa namanya, kalian harus hati-hati banget sih kalau misalnya kayak tempelin atau kasih double tape, karena ini tipis banget kertasnya. Kalau kalian udah terlanjur nempel terus salah, itu diangkat lagi kayak robek gitu. Oh ya, kertas putih namanya kertas doilies paper gitu kalau nggak salah. Itu biasanya kalian bisa beli di toko bahan kue, karena nih biasanya buat kayak kue-kue gitu sih. Cuma kayak bagus juga dipakai buat gini nih, kayak estetik gitu. Nah, gini. Terus kali ini aku bakalan bikin 2 aja ya, 2 halaman. Seperti biasa, kita coba tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, kayak gini misalnya. Jadi dikira-kira dulu sebelum ditempel, baru nanti kita tempelin satu-satu. Begitu. Barangkali dia mau nanya-nanya tentang kayak journaling kit-nya apa, atau bisa carinya tuh di mana, atau yang kayak apa gitu. Bisa kayak ukuran buku atau apa gitu. Jadi sambil ngobrol juga, karena sambil nungguin aku nge-double tape juga gitu. Oh ya, yang mau tanya langsung tulis aja ya di komen. Aku baca. Atau kalau misalnya mau langsung on mic juga boleh kok. Deadline post di Instagramnya sampai kapan, Kak? Mungkin dari Kak Ica? Seperti biasa, kita kasih waktu dari hari ini sampai 2 hari ke depan. Nanti hari ketiga setelah hari ini diumumin. Berarti sampai Senin ya? Senin, berarti Selasa nanti kita umumin. Seninnya jam 23.59 WIB ya? Ya, pokoknya hari Selasa aku udah terima dari kamu Selasa pagi, siapa-siapanya. Kalau gitu 23.59 oke deh. Barangkali ada yang berkegiatan lain. Oke. Aku mau bertanya, untuk kreatif jurnal lebih enak pakai kertas polos, dot, atau garis, atau grid? Nah, kalau dari aku pribadi, aku lebih suka pakai kertas yang motif grid. Kenapa? Karena kalau ada motif gridnya itu, bagian-bagian yang nggak kita tempelin sama kertas, itu masih ada motifnya. Jadi nggak kelihatan kosong banget gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai yang kertas yang plain banget polos, itu bagian yang nggak ditutupi kertas, itu bakalan kelihatan kayak sepi gitu. Jadi, kalau aku sih lebih gampang dapetin
feel ngejurnalnya kalau kertasnya grid sih. Dot itu juga bisa kok. Aku ini kan pakai grid ya, yang lagi aku pakai sekarang ini bukunya. Nah, untuk buku yang sebelumnya aku pakai ini kertasnya dot. Jadi pakai dot atau pakai grid menurut aku oke. Kalau misalnya garis, tergantung sih. Kalau misalnya kalian memang mau kasih tulisan banyak, ya oke lah pakai grid, oke, pakai garis oke. Karena kan supaya tulisan kalian kan rapi juga. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya sedikit, mendingan pakai grid atau dot sih menurutku. Cuma mungkin ini balik lagi ya ke preferensi pribadi ya. Kalau misalnya memang kalian merasa lebih cocok pakai kertas yang garis, ya it's okay gitu. Kan ini kalian bikin sebagai apa ya? Kalau aku bikin jurnal ini sebagai kayak hobi, terus kayak me time-ku sendiri gitu. Jadi kalian pakai apa yang kalian mau gitu. Kalau kalian memang merasa lebih enak pakai garis atau pakai dot, gitu juga ya nggak apa-apa gitu. Oke, dan tanya, Kak, kalau buku jurnal yang sudah habis halamannya, Kakak pilih disimpan atau dibuang, Kak? Inventaris perlengkapan journalingnya gimana? Oke, jadi kalau aku biasanya yang kayak sudah selesai bukunya, kayak yang ini bakalan aku simpan sih, karena kayak sebagai kenang-kenangan juga kan. Ini hasil kerjaku selama 3 bulan ada di buku ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak aku nggak ada inspirasi gitu, aku bisa buka-buka lagi. Oh, aku pernah bikinnya kayak gini nih, kayaknya bisa dibikin lagi gitu. Aku bisa simpan. Untuk simpennya sih bebas sih. Kalau misalnya aku biasanya aku kayak pajang gitu sih. Aku pajang di meja atau aku pajang di lemari gitu. Soalnya kayak bagus aja gitu, hasil koleksi 3 bulan gitu. Nah, semoga membantu ya jawabannya. Oke. Selin, nanti kita show up di sini atau langsung post di IG? Kalau misalnya ada waktu, kayaknya nanti bisa kok di show satu-satu, nanti kita bisa kayak bahas bareng-bareng atau mungkin ada yang mau tanyain dari hasil jurnalnya. Gitu ya Kak Ica ya? Ya, benar. Oh, oke. Ini kebalik. Oh, enggak. Oke. Nah, jadi kalian kalau di sini sebelum kalian tempel, kalian kira-kira dulu ya. Jadi kalian tahu gitu mau bakalan kayak taruh di mana. Soalnya kalau udah ditempel, diangkat lagi tuh biasanya robek kalau udah kertas sama kertas. Ini aku lagi cari kayak buat layeringnya, siapa tahu ada yang lebih cocok gitu. Nah ini benernya kayak tergantung sih kalian nempel-nempelnya aja gimana gitu. Biasanya kalau aku bikin kayak jurnal gini, itu susah banget sih kalau misalnya aku tentuin dari awal, oh harus ini di sini, terus nanti aku tempelin stiker di sebelah sini. Nah itu biasanya agak susah kalau nentuinnya di awal. Jadi biasanya go with the flow aja gitu. Jadi nanti selagi kita bikin, nanti kita bisa, oh kayaknya ini bagus nih, tambahin ini, gitu.
Selin, kamu lebih prefer pakai double tip atau pakai glue tape? Kalau misalnya pakai double tape itu murah. Kayak gini 1.500 itu kan kayak udah dapat satu gulung ya. Iya. Ini, enggak. Ini kemarin aku beli segini tebelnya itu 1.200. Kalau misalnya pakai glue tape itu seingat aku kayak 8 meter itu harganya sekitar 20.000 yang aku beli. Atau kalau misalnya ada yang murah pun itu harganya sekitar 10 ribuan. Dan kalau misalnya kalian bikin kayak gini, ini kan banyak ya ke double tape-nya di mana-mana gitu. Bakalan lebih boros. Yes, Cuma kalau misalnya memang mau kayak dibawa pergi gitu misalnya, oh aku mau journaling nih sambil aku liburan ke Bali misalnya. Nah itu kayaknya rempong ya kalau misalnya harus bawa double tape, bawa gunting, itu kan bakalan ribet gitu. Yeah. Nah kalau misalnya buat pergi-pergi gitu lebih praktis bawa yang glue tape gitu. Kamu journaling juga sambil traveling gitu? Atau biasanya kalau aku sih, aku bakalan journalingnya di rumah sih. Okay. Jadi kayak aku bawa pulang gitu, kayak tiketnya atau mungkin fotonya gitu. Soalnya kalau misalnya aku journaling sambil pergi tuh banyak nggak ada waktunya gitu loh. Karena kalau kita udah liburan kan kita fokus ya kayak liburan gitu. Yeah. Ya, aku lagi mikir kalau K-pop journal dimasukin vintage, karena aku belum coba kan kalau yang vintage kayak gitu. Karena kalau K-pop itu terdengar sangat colorful nggak sih? Ya betul. Kalau dimasukin vintage itu aku lagi mikir-mikir ini gimana ya kalau K-pop dibuat pakai vintage tema gitu. Aku kemarin sempat sih bikin waktu yang BTS meal itu. Itu packingnya aku recycle gitu jadi jurnal. Iya. Kayak banyak deh kemarin yang buat kayak gitu ya di FYP. Yes. Kayak gini. Samping dijadiin pajangan. Nih. By the way, aku nggak dapet soal BTS meal. Ini bungkusnya aku kayak potong-potong gitu. Terus aku jadiin kayak pocket gitu. Buat nyimpan struknya. Sama nyimpan bungkusnya ini, karena kan ini limited banget ya. Terus yang di sini aku kasih kayak foto aku print di Polaroid, terus aku kasih kertas-kertas layering di belakangnya. Jadi kayak lebih ke vintage purple gitu ya. Ya. Karena ada kan BTS meal dominan. Tapi tetap masuk warna gitu. Iya. Oh ya, terus yang biasanya aku nggak pernah miss dari creative journaling aku tuh stiker cewek ini. Kalian yang sering lihat aku jurnal pasti tahu. Aku koleksi banget stiker ini. Ini sih belinya satu pack gitu, isi 250 piece. Jadi memang awet banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau beli 250 piece kebanyakan, itu banyak juga yang kayak jualan sharing gitu. Jadi satu pack cuma isi kayak 10 atau 20, jadi kan kalian nggak perlu kayak stok banyak gitu. Ini benernya tinggal disamain aja sih biasanya warna bajunya sama kayak temanya gitu. Kalau misalnya tema vintage, mungkin aku cari bajunya yang kayak coklat gitu. Hai Kak Selin, aku baru gabung, boleh kah? Oh iya, nggak apa-apa. Langsung aja buat. Oke. Biasanya aku pilih beberapa dulu sih ini. Terus ntar aku coba-coba gitu mana yang lebih cocok. Oke. Ini di sini aku udah pilih ini sama ini. Kayaknya ini aja ya, karena ini lebih cocok aja warnanya. Kalau yang ini juga terlalu kecil buat di sini gitu. Nah, biasanya kalian kalau bikin kayak creative journaling gini ya, kayak antara satu orang sama orang lain tuh belum tuh sama hasilnya. Misalnya kayak dikasih kit yang sama gitu.
Nah, antara aku yang buat sama kalian yang buat tuh bisa beda. Karena kan setiap orang punya kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi kalau sama persis itu jarang banget gitu. Ini ada yang nanya. Ada gak Kak contoh hasilnya yang setelah liburan? Ada sih, tapi bentar. Aku ambilin ya. Sabar. Bentar. Oke. Kalau contoh yang liburan aku gini. Nah ini pas kemarin aku liburan ke Jepang sebelum pandemi. Terus aku ada fotonya kan. Nah ini aku fotonya print di Polaroid gitu. Print di Polaroid, aku tempel. Nah di sini aku pakein kertasnya yang kayak kertas majalah. Nah buat yang tanya kertas majalah bisa apa enggak? Bisa. Ini aku pakai kertas majalah. Kertas majalahnya yang kayak ada tulisan Jepang-Jepangnya gitu, supaya kayak satu tema kan Mas Ian. Terus di sini aku kayak kasih fotonya, terus aku kasih keterangan Disney. Terus di sini aku bikin temanya biru karena dominan biru aja sih sama fotonya gitu. Terus aku kayak bikin jurnal gitu, kayak apa sih yang aku lakuin kemarin gitu pas jalan-jalan. Nah terus ini buat kayak foto-fotonya gitu. Nah, ini ada penjelasannya juga. Ini ada kayak namanya kemana gitu. Oke. Ada target nggak Kak sehari atau sebulan harus jurnal berapa banyak? Aku kalau nge-jurnal banyak. Oke. Kalau dari aku sih gini. Kita harus rajin nge-jurnal. Cuma aku nggak berani kayak mastiin, aku setiap hari harus nge-jurnal. Karena nge-jurnal gini nih, percaya nggak percaya kan pakai feeling ya. Kalau misalnya kita lagi nggak mood nge-jurnal, terus kita paksain jurnal, hasilnya tuh nggak bakalan memuaskan gitu. Jadinya kayak, kok gini ya hasilnya ya, kok nggak sesuai yang aku harapin ya. Biasanya lebih bagus, kok ini jadi gini. Nah itu kalau kalian maksain jurnal gitu. Jadi mungkin biasanya sih aku gini, patokan aku itu 2 hari sekali. 2 hari sekali itu paling nggak aku harus nge-jurnal. Kalau misalnya aku memang dapat ide gitu, bisa setiap hari nge-jurnal, ya nggak apa-apa, aku jurnal setiap hari. Tapi minimal itu 2 hari sekali, gitu. Karena kalau dipaksa banget kayak setiap hari harus jurnal, kalau memang pas lagi ada ide, nggak masalah sih. Kalau misalnya pas nggak ada ide, terus kayak maksa, itu susah gitu bikinnya. Menurut aku gitu. Rekomendasi toko atau online shop untuk bahan-bahan journaling dong, Kak. Aku masih baru soalnya. Nah, ini nih, aku dulu awal banget kayak bikin kreatif journaling gini, kan kayak susah ya kalau misalnya aku harus beli semuanya, itemnya satu-satu, terus aku collect semuanya dulu, itu kayak bakalan kebanyakan gitu kan, terus juga bakalan lebih mahal biayanya. Nah, aku coba beli journaling kit. Nah, ini ada kakaknya yang punya di sini. Kakaknya mana? Kakak Sakura. Aku dulu belinya ini, journaling kitnya. Jadi journaling kit ini, kalau journaling kit rata-rata itu kalian udah dapat kayak kertasnya gini, dapat papernya, terus kalian dapat kayak stiker, terus dapat kayak pattern paper buat dekorasi gitu, terus dapat karakter juga kayak gini biasanya, terus dapat stiker-stiker lain, sama dapat kertas ini. Nah, kertas putih yang biasa aku sering pakai gitu, terus dapat kayak tiket juga. Nah, biasanya beli bisa di Sakura itu, kalau yang kayak tadi, atau biasanya aku beli di ini juga, di omj.co, kalau kalian cari di IG, itu kayak dia tuh jualannya tuh biasanya per bulan sih, kayak June Journal Kit atau August Journal Kit, sih kayak setiap bulan tuh beda-beda temanya. Nah, di setiap pack-nya itu sama juga bakalan dapat kayak kertas, terus dapat kayak stiker, dapat tiket-tiket, dapat kayak buat tempel-tempel.
Dan biasanya juga udah include kayak gini. Jadi ini bisa kalian pakai buat langsung tempel di jurnal kalian gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, mulai journaling dari kapan? Kalau misalnya aku sendiri, mulai journaling yang masih ada tulisannya, itu kan udah dari tahun lalu. Jadi kayak journaling yang ada tulisannya gitu loh. Kalau kalian tahu, jadi kayak, oh misalnya aku nulis hari ini ada apa, atau aku nulis tentang misalnya makanan, aku nulis tentang minuman, itu sudah dari kayak tahun lalu. Cuma kayak itu sempat vakum beberapa bulan karena aku bingung mau nulis apa. Karena aku merasa kayak aku bingung gitu, apa yang harus ditulis, kayak nggak ada yang perlu diceritain gitu kan. Susah nyari yang untuk ditulis. Akhirnya aku kayaknya awal tahun ini sih, kayak bulan Maret mungkin ya, itu aku mulai coba bikin creative journaling ini. Kalau nggak salah Maret atau April gitu. Nah itu aku mulai beli bukunya, terus aku beli journal kit gitu. Terus Kak, kalau vintage coklat digabungin kertas koran tuh nyambung nggak sih? Nyambung-nyambung aja sih menurutku. Pokok jangan terlalu kayak dominan parah warna abunya. Soalnya biasanya kalau vintage itu identiknya coklat-coklat gitu. Jadi kalau mau tambahin kertas koran oke, tapi mungkin jangan terlalu dominan. Menurut aku gitu. Kak, misalnya ada foto filmnya nggak apa-apa. Boleh kok, tambahin aja, ini tergantung kalian gitu. Oke, aku bakalan lanjutin dulu ya. Nah ini ada trik buat yang mau berhemat supaya nggak perlu beli stiker orangnya ini terus. Kan bisa nih pakai double tip di belakangnya, jadi tinggal tempel. Ntar kalau mau dipakai lagi tinggal dikelentek lagi gitu. Cuma mungkin yang hari ini aku langsung tempel ya. Oke, kayak gini. Terus nah ini ada banyak stiker yang bisa dipakai. Kalau saran aku sih buat kalian yang baru mulai ya, lebih baik kalian belinya journal kit dulu, karena journal kit itu dia dalamnya udah banyak banget. Udah ada kertas, udah ada stiker, udah ada kayak deco paper, jadi kalian nggak perlu ngumpulin satu-satu. Soalnya kalau kalian belinya satu-satu, itu lebih mahal sih, karena kalian belinya kan satu pak gitu, belum tentu kalian juga bakal habis satu paknya. Jadi kayak mendingan beli journal kit sih. Journal kita juga bervarian kok harganya. Kalau misalnya kalian cari yang range 10 sampai 20 itu juga ada. Kalau mau yang naik lagi juga ada. Jadi gitu. Biasanya tergantung isinya juga. Semakin banyak isinya, itu biasanya harganya semakin naik gitu. Tapi memang kalau journaling gini nih, banyak-banyaknya ngumpulin kertas sih sama mainan-mainannya gini. Karena kalau misalnya kertasnya banyak, itu kalian juga lebih gampang untuk nemuin ide layering-nya gitu. Barangkali ada yang mau nanya lagi? Kalian kalau mau cari, coba aja ketik di Shopee Journal Kit, itu bakalan keluar banyak banget sih. Cuma yang biasa aku beli ya di 2 toko itu sih. Gitu. Kan coba-cobain aja, kira-kira kalau dimasukin ini cocok nggak ya? Kalau misalnya dimasukin ini cocok apa enggak gitu, ditempelin cocok apa enggak, warnanya kayak mati apa enggak gitu. Nah kalau kayak gini kan kayak mati ya, soalnya kan belakangnya sama warna tiket ini hampir sama gitu.
Setelah aku coba tata-tata, aku bakalan mulai coba tempel. Bentar. Nah ini yang aku tadi bilang, semakin banyak kalian punya kayak items-nya itu bakal lebih gampang. Karena kalian punya banyak pilihan gitu. Nah, ini kan lebih manis gitu. Kalau misalnya aku tambahin ini, maaf. Jadi lebih ke coba-coba aja sih. Jadi kayak kalian merasa, oh lebih pas gimana ya gitu. Karena kalau nggak dicoba nggak bakal tahu gitu. Kayaknya gini cakep. Tapi bawahnya ditambahin sesuatu supaya nggak wasi warnanya. Nah nih. Dan biasanya ada sih kayak toko journaling kit itu, kalau misalnya kalian beli beberapa, itu itemnya nggak bakalan sama. Jadi kalian kalau beli 3 gitu, itemnya bisa banyak dan bervariasi. Gitu. Dan kalau nempel kayak nggak harus lurus juga kok guys. Kalau misalnya mau kayak miring gitu juga boleh. Seenaknya gimana gitu. Ini kayak gini. Nah, oke. Aku bakalan taruh kayak gitu. Bentar, banyak yang nanya ya. Kak, hasil journaling kakak pernah dijual nggak? Oh, kalau misalnya hasil journaling aku sih aku belum pernah jual ya, karena aku mau koleksi gitu sih. Aku mau koleksi kayak yang tadi buku tadi itu aku koleksi, jadi kayak kenang-kenangan gitu sih. Karena kan bikinnya juga 3 bulan ya. Cuma kalau misalnya untuk peluang bisnis journaling ini, biasanya lebih ke kayak scrapbook ya. Kalian kalau tahu kan ada yang kayak scrapbook dimasukin di Figura, itu biasanya bisa tuh dijadiin kayak peluang bisnis buat kayak hadiah ulang tahun, biasanya begitu. Kalau tambahin lettering boleh. Kalau misalnya kalian mau tambahin lettering boleh kok. Biasanya ngejurnal berapa lama? Kalau misalnya aku biasanya 1 halaman sama 2 halaman ya kurang lebih sama sih. Kayak sekitar 30 sampai 40 menit mungkin. Tergantung keramaian dan keribetannya juga gitu. Semakin banyak layering-nya kan butuh waktunya semakin banyak gitu. Bentar. Kita tempel ini dulu deh. Terus Kak boleh tambahin tulisan boleh. Kalian mau tambahin tulisan juga boleh kok. Kalau aku biasanya aku nggak tulis sih. Aku kayak kasih stiker quotes gitu. Jadi tinggal tempel aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau tulisin juga boleh. Nah iya, buat yang suka ngumpulin tiket atau karcis atau tas kertas juga bisa kok bikin gini. Nggak usah jauh-jauh yang kayak tadi McDonald tuh loh. Kalau kalian beli McDonald terus kayak drive-thru atau bawa pulang itu kan dapat kayak paper bag-nya. Itu bagus loh dibuat journaling. Atau biasanya buat kayak yang kalian paket-paket gitu datang ke rumah, kalau masih bagus disimpan aja, bisa dipakai.
Kak yang udah menang kemarin ada kesempatan untuk menang lagi nggak? Boleh kok, kalau misalnya karya kalian bagus, oke. Boleh ya Kak Ica? Halo Kak Ica. Oke, nanti aku konfirmasi lagi ya. Nah ini aku tambahin kupu-kupu di sini, warnanya masuk sih. Oke, yang udah selesai sabar ya. Bentar. Tunggu aku. Biasanya memang kalau misalnya kayak journaling gini bakalan berantakan sih mejanya. Aku nemu warnanya masuk nih. Warnanya masuk. Oke, aku bakal bikin gini aja. Oke, cakep. Nah, tiket ini ada beberapa yang kayak udah stikeran gini, tinggal kalian tag aja. Ada beberapa juga yang harus dilem dulu. Yang udah selesai, kalau mau bikin lagi juga boleh. Atau mungkin mau ditambah-tambahin lagi apa gitu. Kalau bikin jurnal gini nih, benarnya kalau kalian bikinnya simple, nggak terlalu lama juga kok. Biasanya paling enak itu nge-jurnal gini itu kayak sore atau malam sih kalau aku. Karena dapat idenya kayak pas jam-jam segitu. Nah, tiket-tiket bakalan berguna di sini. Bagus banget jadinya kalau tempel-tempel gini. Terus, ini. Buat yang udah ngikutin aku journaling lama, aku biasanya pakai tanggal ini. Tanggalnya pakai stem ini. Cuma kalau misalnya kalian mau yang simple, itu ada yang kayak ginian. Udah stikeran, tinggal tempel aja gitu. Mungkin hari ini aku kasih stempel aja ya. Oke. Stempel, hari ini tanggal 11. Nah, kalau style aku biasanya aku selalu akan stempelin tanggal ini di atas kertas tulis paper ini, yang renda-renda ini. Gitu. Nah, kalau pakai stempel gini nih kayak kesan vintage-nya tuh kayak bertambah gitu sih menurutku. Nah, tanggal 11. Ini sebenarnya bisa dibikin kanan kiri juga sih 11-nya. Tapi aku bikin ke bawah aja. Nah, terus ini aku pakai pulpen. Pulpennya standar. Biasanya aku tulisin gitu kayak gitu. Nah, karena kalau yang awal-awal dulu, aku selalu kasih tanggal di setiap jurnal aku. Nah, kalau kalian lihat kan ada tanggalnya semua. Jadi aku ingat, aku ngejurnalnya tanggal berapa gitu. Nah, ini contohnya kalau kalian mau cute, tuh bisa kok art journal cute ini. Ini aku kayak pakai packing. Kertas packingnya itu aku olah, aku jadiin kayak gini. Ini aku jadiin kayak ada pocketnya, buat nyimpen thank you card-nya gitu. Oke. Ini sampai sini, terus ini kan masih kosong. Kalian bebas tuh boleh mau tambahin atau enggak. Boleh. Bentar, aku mencari. Kira-kira apa yang bisa ditambahin ke situ?
mau ini. Nah, bagus sih. Oke, sebentar. Aku tempel dulu. Bentar, ada yang tanya. Tadi nempelin pocketnya pakai double tape aja ya? Iya. Kalau untuk pocket, aku selalu pakai double tape karena takut kalau pakai lem ntar copot. Gitu. Nah, cakep nih. Oke. Nah, gini aja udah bisa. Cuma kalau misalnya kalian mau tambahin tulisan, itu bisa guys. Biasanya aku pakai tulisannya ini sih. Bentar ya. Wait, aku cari dulu di mana. Nah, aku biasanya pakai ini. Karena aku nggak suka nulis yang terlalu banyak kalau di jurnal kayak gini, aku biasa pakai stiker. Stikernya ini ada kata-katanya gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian mau yang kayak quotes, ini udah ada quotes-nya ya, kalian tinggal klem tag aja, terus tinggal tempel gitu. Kalau misalnya yang kayak mau per baris kata-katanya, itu pakai ini. Kalian pasti sering banget sih lihat ini di IG. Ini aku udah pakai dari kayak awal sih juga. Nah, biasanya ini aku ada punya dua versi. Ada yang warna putih, warna hitam. Bentar, saya ingat aku juga ada yang warna coklat. Halo. Gimana Selin? Tadi ada pertanyaan apa? Oh, oke. Tadi ada yang tanya kalau misalnya udah pernah menang, boleh menang lagi apa enggak gitu. Sebenarnya kemarin ada konfirmasi dari standar, kalau standar pengen setiap program pemenangnya itu beda gitu. Cuman mungkin nanti dari kita akan ada bisa menang mungkin tapi dari program yang berbeda. Jadi misalnya kemarin menang di Yolan, mungkin nanti besok menang di Selin atau besok menangnya di Thea kayak gitu. Untuk bulan ini aku sekalian mau informasiin kita akan ada 4 program jurnal. Yang pertama itu hari ini bertepatannya itu dengan talent Selin, nanti akan ada juga minggu depan sama Yolang, minggu depannya lagi ada 2 talent lagi termasuk Thea dan aku. Oke. Untuk tulisannya aku bakalan tambahin dari quotes dulu buat ngisi yang bagian sini karena kan space-nya lumayan ya. Oke, aku bakalan pakai yang ini. Kelihatan kan ya? Nah, aku bakalan pakai ini. Aku tempel di sini. Nah, bagus ya. Jadi buat yang nggak suka nulis, ini udah terpenuhi. Bagian tulisan sudah digantikan oleh stiker. Terus yang bagian ini kan kosong nih. Aku mau kasih tulisan juga, tapi pakai yang per baris. Nah, mungkin aku pakai yang hitam aja kali ya. Nah, yang hitam ini kata-kata ada banyak banget. Biasa aku pilih yang sekira cocok aja sih. Apa ya? Oke, aku bakalan kayak ambil random aja sih. Ini aja dah. Cukup nggak ya? Kayaknya kepanjangan deh, bentar. Ini aja deh. Oke, cocok. Nah, ini aku taruh di bagian sini. Nah, tada! Udah jadi. Jadi ini kalau versi 2 lembar, jadi orangnya biasanya aku cuma pakai 1 aja.
Karena kalau pakai 2 kayaknya bakalan rame sih. Jadi aku pakai 1 orang, terus lainnya aku tumpuk-tumpukin antara stiker, kertas, terus kayak tiket-tiket gitu. Nah ini kayak tag juga bisa ditumpuk gitu. Terus ada dolis paper, terus aku kasih kayak stem gini. Jadi gimana? Kalian udah pada selesai nggak? Sudah? Belum? Kamu udah selesai? Udah, nih. Oke, Aku udah selesai mungkin nih. kita sambil lihat-lihat kali ya. Boleh. Apa nih udah selesai juga. Oh ya, kalau misalnya mau buat foto, biasanya aku selalu kasih clip ini. Suka aja sih dikasih clip. Biasanya aku pakai yang warna rose gold. Tapi kali ini untuk buku ini aku pakai yang warna ini aja. Supaya ganti gitu. Mungkin boleh nih dinyalain kameranya buat temen-temen yang udah selesai. Kita masih ngerjain juga nggak apa-apa, dinyalain aja. Biar saya lihat hasilnya. Kalau misalnya kalian mau kayak bikin tulisan gitu, tapi nggak mau tulis tangan dan kelihatan vintage, kan bisa nih cari di Shopee. Ini kayak stem gitu, jadinya bakalan kayak vintage gitu sih. Bisa aku pakai buat kayak packing journaling stuff aku yang bisa aku jual, itu aku kasih kayak gini. Nah, jadi kan kelihatan kayak lebih vintage gitu. Kalian bisa nih pakai ini juga. Oke. Bentar. Mungkin sambil nunggu pada on cam semua, aku mulai rapiin meja dulu ya. Supaya aku ada space untuk mau yang mana kameranya? Yang di spotlight? Kamu aja ya, yang ada kamunya. Yang ada ini juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ini aja, iya ini aja nggak apa-apa. Masuk. Nah, ini laptop aja supaya kamu bisa sambil masukin mereka ke spotlight. Hey, aku sambil rapiin meja dulu ya Kak. Oke. Nah, berantakan banget. Aku juga sambil lihat-lihat hasilnya. Kayaknya early notes, kayaknya dia sering ikut nih. April journal juga sering lihat. Bentar ya teman-teman. Aku sambil ngerapiin dulu. Karena hancur banget mejaku sekarang. Coba tumpuk. Maaf ya kalau agak berantakan gitu katanya. Tapi ini yang terjadi setiap kali aku journaling. Nah, kalau nggak dikeluarin semua nggak kelihatan gitu punya apa aja buat ditumpuk-tumpuk. Mungkin kalian kalau baru mau belajar gitu, coba deh pakai yang ukuran A6 dulu. Karena ukurannya kecil, jadi kalian nggak bingung gitu mau numpuk yang mana. Karena kalau misalnya A5 itu kan udah besar ya, berarti kayak space yang harus diisi juga makin besar. Jadi buat yang baru mau mulai belajar, coba deh pakai yang A6 gitu, yang kecil-kecil dulu. Menurut aku begitu. Ini, nah double tap ini kan kelihatan ya. Kalau gini aku pakai segini untuk yang di jurnal ini aja. Kalau misalnya kalian pakai glue tape, bayangin
Ini semua dalam bentuk roll tuh kayak cepet habis pasti. Aku pakai glue tape gak sampai sebulan habis. Karena semakin banyak ditumpuk, semakin cepat habisnya. Oh ya, ini buat kalian yang suka stem gitu, cuma nggak mau nyimpen kayak terlalu banyak yang kayu-kayu, kalian bisa pakai yang ini. Ntar kalian beli akriliknya sendiri, terus kalian beli ininya sendiri. Kayak apa sih? Buat stempel motifnya ini. Terus ntar tinggal ditempel aja. Gitu. Jadi bisa bongkar pasang. Oke. Nah, aku bacain dulu ya. Tips simpan jurnal biar awet. Yang pasti tempat yang kering aja sih, supaya nggak kena air sih. Kalau misalnya kalian kayak simpan di meja belajar atau apa yang sering kena, bukan, maksudku kayak di meja belajar, kalau kalian sering bawa air, ntar tumpah, ntar juga bisa rusak gitu. Jadi mungkin simpan di tempat yang jarang bakalan ketumpahan air, terus di tempat yang kelihatan juga, karena takutnya kalau misalnya kalian simpan di lemari gitu, ntar berdebu, terus kalau misalnya kayak jamuran atau apa kan kalian nggak bakalan tahu gitu. Jadi tempat yang kalian sering lihat tapi aman dari air. Oke, aku mulai lihat ya yang udah selesai dari. Oke. Ini berdasarkan yang ada di urutan layarku ya. Oke. Nah, ini udah bagus nih. Punyanya Kathleen. Oke. Nah, ini kayaknya pakai kertas bergaris ya? Iya. Nah, buat yang ditanya pakai kertas bergaris bisa apa enggak? Bisa kok, kayak punya Kathleen ini pakai kertas bergaris. Nah, mungkin kalau misalnya saran dari aku, ini udah bagus sih. Cuma mungkin lebih disebar. Jadi stikernya jangan kayak terlalu numpuk jadi satu, tapi disebar-sebar aja, jadi kayak merata gitu rame. Menurut aku gitu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin dari Kathleen? Oke. Thank you. Lanjutin ya bikin jurnalnya. Oke. Bentar, cara remove gimana ya? Oh ini. Oke, next yang udah selesai. Punyanya siapa nih yang udah selesai? Ini. Oke. Nah, ini juga. Ini kayak pakai ukuran 6 ya bukunya. Betulkah? Indah. Nah ya, kalau bisa pakai ukuran A6, jadinya kurang lebih bakalan ukurannya segini. Nah, kalau misalnya ukuran A6 nih kan lebih gampang isinya. Karena space-nya tuh sedikit gitu. Jadi kalian tumpukin dengan beberapa kertas itu udah bakalan ketutup gitu. Nah, ini udah oke sih buat ditambahin tulisan juga bisa kayak gini. Nah, ini udah bagus. Udah masuk nih estetik jurnal nih. Oke, lanjutin ya. Oke, lanjut. Punyanya Pakuita. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada buku, maunya pakai binder, itu juga bisa nih, kayak gini. Nah, kalian layering aja pakai kertas coklat, bakalan jadi kayak begini. Nah, kalau saran dari aku mungkin di bagian, sini gimana ya? Bagian kanan bawah, ya. Kalau dari aku sih di bagian kanan bawah ini, itu kan ada bagian kosong tuh. Nah, bisa kamu tempelin pakai gambar. Nggak harus pakai stiker karakter gitu loh. Pencet kah? Oke. Nah, di bagian kanan bawah bisa ditempelin pakai kayak gambar gitu. Gambar apapun sih, kamu kayak mau gambar. Misal nemu nih di majalah gambarnya kayak bagus gitu. Kayak kartunnya atau karikaturnya. Nah, kamu bisa gunting terus tempel. Jadi bagian kosong itu ntar bakalan ada isinya gitu. Karena yang di bagian lainnya kan udah lumayan rame nih. Nah, yang sepi diisi gitu. Menurut aku gitu. Oke, semangat.
Masih Kak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini punya Cinandra. Nah, kita pasti menggunakan journaling kit yang sama. Karena itemnya sama. Ya enggak sih? Terus, nah kan? Karena aku juga punya tiket yang sama. Oke. Nah, ini bisa juga nih, mungkin di bagian kiri bawah. Itu kan kayak kelihatan kosong nih. Bisa ditambahin stiker dot atau mungkin ditambahin kayak positif sih. Untuk overall-nya lainnya udah oke. Ya. Mungkin di bagian atasnya kertas yang rendah itu mungkin kamu mau tambahin kayak stempel boleh juga, atau mau tambahin kayak stiker-stiker apa gitu bisa. Menurut aku gitu. Tapi secara overall udah oke sih, layering-nya bagus kok. Oke. Semangat. Iya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini punya April Journal. Nah, ini juga bagus nih. Jadi di layering, nah ini paling harus bergaris loh, tapi kalau kalian tutupin juga nggak bakal kelihatan. Oke nih, idenya bagus nih. Jadi pakai buku yang ada di rumah, meskipun bergaris, bisa ditumpukin kayak gini. Nah ini oke juga sih, warnanya dominan coklat, jadi masuk ke temanya vintage. Sip. Bagus. Mungkin di bagian kiri bawah. Nah, di bagian yang kosong putihnya itu bisa kamu biarin gitu aja, atau kalau misalnya mau ditambahin juga boleh. Mungkin ditambahin kayak stempel gitu mungkin. Tapi mau dibiarin gitu juga nggak apa-apa sih, tergantung soalnya. Oke, semangat. Masih Kak. Ya. Wah, kali ini banyak ya, 51. Oke. Yang udah workshop kamu tuh yang daftar tuh pasti banyak, pasti di atas 80-70 gitu. Makasih. Juga kayak, tapi ketika hari H gitu, biasanya mungkin kurang daripada 30 daripada yang daftar misalnya gitu, mungkin bentrok sama waktu jam kerja itu kali ya. Tapi kita appreciate banget buat teman-teman yang udah daftar dan hadir juga di sini, join sama kita sambil ngerjain bareng-bareng. Oke, makasih loh. Ini hari Sabtu soalnya, kayak hari libur kan, sekalian kayak ngeluangin waktu buat ikutan workshop gitu. Apalagi yang udah sering ikut nih, jadi aku ngeliatnya kayak wah ini antusiasnya luar biasa nih. Bener-bener setiap ada program pasti selalu ikut. Iya, betul. Nah, ini selanjutnya punyanya Alieneta. Oke. Dari aku sih oke sih ini. Iya. Oke. Aku barusan saja mengamati. Menurut aku udah oke layering-nya. Terus kalian bisa juga tambahin klip yang kayak gini. Ini juga oke sih. Terus oke. Mungkin kalau misalnya mau ada ditambahin sesuatu, menurut aku dikasihin kayak stiker karikatur gitu sih. Stiker karakter kayak gini. Di gambar jurnalku yang kayak gini. Atau mungkin kalau misalnya mau dikasih gambar lain juga boleh. Oke sih, tapi bagus, kayak idenya bisa gitu ya, di tengah harus ditumpuk-tumpuk. Oke, bagus. Oke, semangat. Oke, lanjut. Punyanya Tiara. Nah, ini kalau misalnya itu stiker, itu belakangnya stiker ya kamu tumpuk jadi shadow-nya ya? Ya? Iya Kak. Oke. Nah, buat yang nggak mau buang-buang sampah terlalu banyak, bisa loh belakangnya stiker itu dibuat jadi kayak shadow gini. Jadi kan kayak bertambah gitu kan komponennya. Oke. Mungkin kalau saran dari aku, bagian yang kertas putih itu kamu bisa tuh tulisin sesuatu kayak quotes atau apa gitu, jadi biar nggak kelihatan kosong. Dan mungkin stiker karakternya itu bisa ditaruh di sebelahnya daun yang di bawah itu sih. Jadi kayak lebih nyebar aja sih, sama kayak yang tadi, jadi kayak nggak numpuk di satu tempat stikernya tapi bisa disebar
kayak gitu menurutku. Terus Oke, secara warnanya udah masuk sih. Oke, makasih. Oke, lanjut. Nih. Oke, punyanya Kak Sylvia. Nih Kak Sylvianya Sakura kan ya? Iya. Oh, halo, akhirnya ketemu. Baru tahu ini loh. Nah, ini oke sih. Nah, bisa loh ditambahin kayak dried flower, bener kan ya? Itu dried flower ya? Iya, dried flower. Nah, kasih dried flower gitu bagus, guys. Kalau misalnya kalian kayak suka ngumpulin dried flower, ditumpukin juga bagus lah. Nah, ini terus dikasih pita renda. List di bawahnya. Jadi benernya kalau kreatif journaling nggak harus kertas sama stiker sih. Kalau misalnya kalian mau kayak tambahin pita atau mau tambahin kayak komponen lain kayak dried flower, itu juga bisa. Jadi kayak gini. Cakep. Semangat. Ditambahin tulisan mungkin bisa nih, Kak. Aku pakai stiker nih. Kayaknya nggak kelihatan ya. Mungkin kalau di foto nanti. Oke. Iya, tutup sama kertas patternnya. Ini aku pakai kayak kertas daur ulang gitu soalnya. Oh iya. Ada teksturnya jadi. Mungkin di bagian yang itu film yang coklat di bawah sebelah dried flower itu kan kosong tuh, yang tengah. Nah, mungkin bisa dikasih apa gitu, tiket atau apa gitu. Oh iya. Coba nanti ya, ini edit lagi. Oke. Thank you. Semangat. Thank you ya. Oke, lanjut. Yang udah mungkin bentar. Yang udah tadi nunjukin bisa dipindahin jurnalnya dari layar ya. Jadi aku nggak bingung. Yang mana yang belum? Oh, ini nih. Aku menemukan lagi. Nah, ini pakai kartu thank you card, betul ya? Betul kah? Kak Apri ya nih? Iya. Nah, thank you card tuh biasanya aku juga sering pakai kok buat jurnal kayak itu bisa dibuat bahan journaling kayak gini. Seperti yang punya Apri ini, thank you card tuh bisa jadi salah satu komponen buat kalian bikin art journal. Terus kayak itu, resip. Kalau kalian suka ngumpulin resip, bisa juga buat ditempel-tempel. Nah, ini cakep nih. Kalau misalnya dari aku, mungkin supaya komponennya lebih merata, yang di bawahnya tulisan what you seek is seeking you. Nah, itu kan ada kayak space kosong nih. Itu bisa tuh ditempelin kayak sesuatu. Mungkin ditempelin kertas gitu yang ada motifnya, atau mungkin bisa juga ditempelin kayak stiker, atau mungkin kayak gambar bisa tuh, kayak gambar-gambar tuh bisa tempel di situ. Overall oke sih, udah bagus. Semangat, lanjutin. Oh iya, yang belum aku panggil bisa dong present. Karena mungkin ada yang kelewat. Oh, yang belum diangkat aja jurnalnya, jadi Selen bisa lihat mana yang belum. Oke. Ini udah selesai ya punyanya Early Notes. Oke, belum punyanya Early Notes sudah. Halo? Aku masuk kan ya? Punyanya Early Notes udah selesai? Belum? Oke, belum ya? Tinggal nulis namanya, Kak. Oke, lanjutin dulu kalau gitu. Yang udah selesai aja dulu. Nih. Mutia udah selesai belum? Oke, udah bisa di zoom lagi.
Jadi bisa kelihatan lebih jelas. Soalnya kayak terlalu jauh gitu. Nah, oke. Nah, ini udah bagus sih layering-nya menurut aku. Kalau dari aku prefer di bagian yang kosong kayak putih itu, coba deh tambahin kayak washi tape atau stiker dot gitu. Karena kan yang pinggir-pinggirnya udah kayak rame gitu. Nah, jadi bagian yang kosong bisa dikasih washi tape atau stiker dot. Jadi kayak ramenya merata gitu sih menurutku. Udah bagus tapi warnanya kan coklat-coklat semua tuh. Jadi kayak vintage gitu. Ya, oke. Semangat. Lanjutkan. Oke, yang belum lagi siapa? Kishuna akhirnya udah selesai belum? Belum? Udah? Oke, udah selesai ya harusnya ya. Oke. Nah, buat kalian yang suka kasih watermark di kayak art journal kalian bisa nih kayak kasih watermarknya tuh pas kalian ngedit, atau bisa juga ditulis kayak punyanya GIS Journal ini. Oke sih menurutku udah kayak merata gitu. Oke, udah bagus. Nah, buat yang minim tulisan, mau dikasih tulisannya kayak judul doang, vintage doang kayak gini bisa kok. Jadi kasih judul aja, terus kayak lainnya tumpukan-tumpukan layering kertas sama stiker. Udah bagus nih menurutku. Bagus. Semangat, lanjutin GIS Journal. Oh ya, kalau misalnya ada yang apa sih mau ngomong apa ya? Oh, kalau misalnya ada yang udah dipanggil terus mungkin lagi off cam, jangan lupa itu ya, mute ya. Oke, lanjut. Punyanya Kalisa. Nah, ini di tumpuk-tumpuk ini bagus nih. Nah, ini dikasih dried flower juga. Aku melihat XX1 di sana, pasti pakai tiket ya. Bagus nih, terus tanggalnya juga bisa pakai stempel tanggal yang kayak gitu. Oke. Menurut aku itu sih di bawah gambar bangunannya tuh bisa tuh tambahin sesuatu tuh. Jadi kayak ramenya merata. Karena kan pinggir-pinggirnya udah rame tuh. Di bawahnya gambar bangunannya bisa tuh tambahin apa gitu. Oke. Atau mungkin gambar karikaturnya itu kalau bisa mau dipindah di tengah juga boleh. Kan ujungnya udah lumayan rame tuh pakai tekstur papernya. Sip. Lanjutkan. Oke, yang belum lagi siapa? Raise hand aja nggak apa-apa kok. Oh ya, ini kemarin mau nunjukin nih. Jadi kemarin aku pakai kayak packing gitu. Aku suka banget kalau kayak packingnya paket aku buat jadi kayak art journal gini, creative journal. Ini aku pakai dari bukunya ukuran A5. Terus aku pakai ini yang biasanya ditempelin stikernya di paket kardus itu loh. Itu aku klentek, terus aku pakai buat kayak jadiin tumpukan layering gitu sih di sini. Ini aku pakai dari packingnya juga, terus aku klentek, aku jadiin layering gitu. Nah di sini kertasnya ini polos, jadi makanya aku dekorasinya agak rame. Soalnya kalau misalnya kayak nggak rame gitu kelihatan bagian polosnya gitu. Nah ini aku kayak tumpuk-tumpukin. Nah tumpuk-tumpukin beberapa jenis kertas, ada yang kayak kertas musik, ada yang kertas novel. Terus ini itu separuhnya ini aku tempel di ujung sama di ujung gitu. Sini aku pakai tekstur paper yang aku bikin. Terus ini aku tambahin tadi itu seal-nya paket. Aku kasih washi tape, kasih stiker, kasih kertas doilis ini sama stiker-stiker gitu. Nah seperti biasa karena aku nggak suka terlalu banyak tulis, aku pakai stiker untuk watch-nya gitu.
Ini sih, ini kalau kalian tanya ukuran A5 kayak gimana, aku bikinnya gini. Ini baru aja kemarin aku bikin tanggal 4 gitu guys. Iya, di akhir ada foto bersama. Terus ada yang tanya, Kak, saran quote buat aku taruh di jurnalku. Apa ya? Aku nggak pintar memikirkan quotes. Mungkin apa ya? Teman-teman barangkali ada yang juga punya saran nih, quotes apa gitu. Aku lagi mencari nih, apa ya? Aku nggak bisa kepikiran quotes nih. Apa ya? Kepikiran masih belum ada kepikiran quotes apa ya. Mungkin bisa nih, be kind and be good. Singkat sekali ya, aku nggak bisa kepikiran quotes nih. Mungkin itu sih yang aku kepikiran. Oke. Selin, kira-kira ada nggak sih patokan warna buat jurnal kamu? Kayak bisa aku pakai jujur karena aku orangnya nggak bisa sih kalau bisa kayak harus satu buku penuh itu kayak vintage coklat gitu, nggak bisa. Karena aku kayak berubah hari bisa berubah vibes warna. Misal hari ini aku merasa aku pengen bikin vintage ya, aku bikin vintage. Ntar di sebelahnya aku kayaknya pengen bikin warna-warni ya, bikinnya warna-warni gitu. Jadi kayak gak ada patokan persis karena setiap hari bisa berbeda. Kalau aku begitu. Ada journaling dari Indonesia or luar yang jadi inspirasi kakak. Oh itu, jurnal Thea. Biasanya yang ngisi juga di Mula Kota Tua. Terus Vina Studio, itu aku juga suka. Karena kadang dia juga ada yang banyak tulisan, ada yang juga kolase doang gitu. Terus apa lagi lainnya ya? Biasanya dari luar sih kebanyakan. Soalnya kayak Indonesia jarang. Cuma kalau kalian lihat di jurnal, hashtag jurnal gitu mungkin bakalan banyak sih. Soalnya bakal ada banyak banget gitu, jadi kayak aku nggak seberapa ingat satu-satu. Cuma yang aku sering lihat sih ya itu sih, jurnal Thea sama Vina Studio gitu. Nah ini ada saran quotes dari Kak Sylvia. Buat yang tadi tanya, quotes? Oke. Nah ini ada juga Kathleen kasih saran quotes. Oke, tadi ada yang belum tak panggil nggak ya? Coba resambung, atau mungkin lagi bikin semua ya ini ya. Belum selesai. Oke, aku tungguin. Kita masih punya waktu sampai jam 15.00. Nih, buat yang tadi ditanya patokan warna ya. Aku tunjukin seberapa abstraknya. Nih, ini di tanggal 25, aku kepingin bikin vintage, jadi kayak gini. Terus, besoknya, aku merasa pengen bikin cute, colorful, jadinya kayak gini. Makanya aku bilang kayak nggak ada patokan warna kalau di aku, karena setiap hari bisa beda vibes, beda warna gitu, jadi kayak gini. Kadang kalau kepingin cute, aku bikin cute, kayak gini. Kadang kalau pengen vintage, ya aku bikin vintage, gitu. Begitu guys. Nah kayak gini, kadang kepinginnya coklat jadi coklat, kadang kepingin biru jadi biru. Nah ini kalau coklat juga kayak vintage. Nah ini kalau misalnya temanya kayak orange coklat gitu kayak gini. Kalau biru kayak gini. Sebenarnya lebih ke komponen aja sih. Kalau misalnya kalian mau bikin merah, cari aja kayak tiketnya atau stikernya atau karakter orangnya ini.
yang warnanya merah. Kalau misalnya mau biru, cari yang biru gitu. Buat kalian yang mau lihat-lihat kayak hasil jurnal gitu, aku biasanya post di Selin Jurnal. Jadi kalian bisa juga lihat gitu, barangkali mau cari inspirasi. Ini sih, aku kan kemarin kebetulan lagi kayak suka banget warna pink gitu. Jadi aku bikin pink, dan temanya kayak cute gitu, terus aku tumpukin beberapa kertas motif jadi kayak gini. Terus aku tambahin stiker quotes karena aku nggak suka nulis seperti biasa. Sama ini aku kasih kayak gambar flower, terus sama stiker karikatur orang. Begitu guys. Jadi kalau untuk jurnal memang entah mengapa aku nggak bisa dapat ide gitu kalau harus tulis banyak. Makanya aku kasih kayak gini. Karena kalau misalnya kayak misalnya nih, misalnya kita lagi liburan ya ada gitu yang ditulis, kita bisa cerita tentang liburan. Oh, kayak kemarin waktu aku liburan kayak gini nih. Nah, tapi kalau misalnya kalian kayak sehari-hari di rumah, tapi kepingin bikin jurnal, bingung kan kayak apa gitu yang ditulis. Nah, makanya aku coba nemuin yang kayak nggak harus banyak tulis. Ya begini gitu. Karena dulu aku pernah bikin yang kayak banyak tulisan itu selanjutnya kayak 3 bulan itu tadi. 3 bulan aku nggak ngeposting apapun karena aku bingung apa ya mau bikin itu mau nulis apa ya gitu. Jadi ini kayak lebih cocok buat kalian yang nggak terlalu apa ya suka dapat ide nulis banyak gitu. Kalau teks yang dipilih untuk ditempel di jurnalnya ada narasi atau cerita tertentu juga. Kalau misalnya yang di kayak gini, biasanya aku cuma pakai quotes-nya itu dari yang stiker tadi. Nah, stikernya kok hilang? Masukin sih. Nah ini, kalau misalnya teksnya tuh biasanya aku cuma ambil random aja dari sini. Cuma mungkin kalau misalnya aku mau bikin tulisannya 2 baris gitu ya, kayak misalnya gini, tulisannya kan 2 baris nih. Nah itu harus cari yang sama gitu, yang senada kalimatnya. Jangan sampai kalimat yang atas sama yang bawah itu beda alur gitu. Nah ini seperti yang kalian lihat sampai udah bolong-bolong karena sesering itu aku pakai stiker quotes supaya ada tulisannya gitu di art jurnalnya. Kasian ada berapa jenis jurnal yang aktif. Kalau jurnal sih sehari-hari aku bikinnya kayak gini sih. Aku bikinnya kayak gini kalau yang sehari-hari. Kalau yang traveling ya kayak yang tadi itu. Selain itu enggak sih, aku cuma sementara baru bikin 2 itu. Oh, mungkin ini bisa sih jadi satu kategori ya. Nah. Nih. Mungkin jenis ini yang kamu maksudkan. Kayak recycle packing gitu sih. Aku biasanya kasih nama recycle packaging journaling gitu. Jadi dari kayak packaging itu aku recycle lagi. Karena kan zaman sekarang kalau kita beli stiker, beli produk itu kan packingnya mereka kan beneran niat banget ya. Kalau kita buang gitu aja kan kayak sayang banget gitu. Mendingan aku pakai buat jadi jurnal gitu. Aku kayak potong-potong, aku buat jadi pocket. Kayak ini kertas bungkusnya aku pakai jadi pocket. Thank you card-nya aku simpen kayak gini. Terus ini freebies-nya, kayak ini buat seal-nya, ini freebies-nya. Aku tempel kayak gini, terus ini stiker seal packing-nya. Jadi gitu sih. Jadi mungkin dari travel sehari-hari sama recycle packing gitu. Kayak yang BTS ini kan juga dari packing-nya. Jadi kertas paper bag-nya pun bisa berguna gitu, daripada kita buang kan jadi sampah. Nah, kita pakai aja buat kayak kreativitas ini. Begitu, guys. Nah, ini kalau ukuran A6 itu segini. Nah, yang aku pakai ini lebih kecil lagi. Gini perbandingannya. Begitu.
Nah, ini. Oke, Kak, ini sampai jam berapa? Sampai jam 3 acaranya. Kayak yang di posternya. Cute banget, Kak. Makasih. Cuma kalau memang udah selesai, semua juga udah nunjukin, boleh kalau misalnya Salin mau nyudahin. Aku kemarin nambahin waktu, pokoknya sekarang setiap program jurnal aku tambahin karena 1 jam aja nggak cukup gitu. Minimal memang 1,5 jam mereka. Jadi kalau memang mau sudah, nggak apa-apa. Oke. Ini aku bacain dulu, baru kepikiran kalau recycle packaging bisa jadi bahan jurnal juga. Kadang cuma aku lipat, nah kan kalau dilipat-lipat terus, ditumpuk-tumpuk, kan akhirnya jadi numpuk ya nggak jadi apa-apa gitu. Cuma jadi kayak pajangan doang gitu. Nah, mendingan kayak dikreativitasin gitu. Packing itu bisa loh dipakai buat bahan jurnal. Soalnya kalau kalian pakai stiker setiap hari kan mungkin ada saatnya jenuh ya, kok stiker terus ya. Nah, cari sesuatu yang baru. Nah, dari packing itu bisa dipakai dari packing, dikreativitasin jadi packing, jadi pocket, atau mungkin jadi kayak kertas layering-nya, itu bisa gitu. Next workshop, Kak, recycle creative journal. Oke. Ntar aku ngumpulin dulu ya kertas packing dari paket. Terus aku kumpulin, aku bikin jurnal. Boleh nih. Aku sering juga soalnya ngumpulin kayak kertas gitu. Ya mungkin jadi nanti aku invite Selin ke grup yang baru. Nanti di situ Selin boleh tanya kira-kira tema program untuk workshop kedepannya mau judulnya apa, temanya apa. Boleh tuh nanti di-share di situ. Jadi ngebantu juga nih talent-talent yang lain kira-kira enaknya buat tentang workshop tentang apa, temanya gimana gitu. Oke. Kak, kapan-kapan bikin workshop mini jurnal dong. Kalau mini jurnal itu aku masih agak belum mendalamin sih. Soalnya mini jurnal itu kan beneran kecil banget ya. Jadi kita harus kayak simpennya itu materinya kecil-kecil banget. Sedangkan kayak yang aku simpan selama ini bermap-map itu buat yang ukuran segini gitu. Terus aku juga jarang sih gitu. Oke. Recycle creative journal bisa nih. Jadi pertimbangan materi selanjutnya. Oke, ini ada yang udah selesai tapi belum aku panggil sebelum acaranya berakhir. Sebenarnya bungkus makanan bagus juga, Kak. Kayak snack jadul, cuman masih... Nah, ini kemarin ada kok aku sempat lihat. Ada yang bikin bungkus Indomie, dijadiin kayak creative journal gini. Dan jadinya bagus banget. Bungkus Indomie itu padahal. Itu juga bisa, mungkin bisa dilap pakai tisu atau pakai tisu basah gitu sih. Apalagi kalau manis-manis itu hati-hati banget, ntar jadi semutan soalnya. Nah, ada yang belum terpanggil nggak ya? Oke. Ini yang terakhir kayaknya udah nggak ada lagi soalnya. Oke, ini bikin temanya vintage tapi vintage-nya Harry Potter nih. Nah, ini bisa juga. Oke, nah ini layering-nya itu loh, kalau misalnya kayak temanya vintage jurnal Harry Potter gitu, kalian bisa nih pakai layering-nya juga kertas-kertas kayak newspaper-nya Harry Potter gini, ala-ala Harry Potter. Cakep sih ini, bertema vintage Harry Potter. Weh, bagus. Cakep. Lanjutkan. Thank you, Kak. Iya. Ini jarang loh aku nemu kayak cowok yang niat gitu bikin kayak begini. Kembangkan bakat Anda. Semangat. Bisa jadi kayak itu kan, apa sih namanya? Apa ya namanya, Kak ya? Bisa orang yang memulai pertama itu loh, apa sih? Apa sih? Pemecah. Ada kata lainnya sih. Oh, ini ada lagi. Tadi ada kayak Salsabila. Bener, early notes tematik dan unik. Oke. Lanjut, punyanya Salsabila Studies. Nah, ini temanya. Nah, ini barcode juga bagus loh, guys. Kalau kalian mau tambahin gitu, atau mungkin kayak aku sering lihat di jurnal Thea, dia tuh pakai kayak tag baju tuh loh. Kalau kalian beli baju ada tagnya tuh dia pakai buat jurnal juga. Jadinya tuh kayak cakep banget gitu. Punyanya Salsabila, kok menghilang? Oke,
aku hilang. Oke. Ini udah bagus kok. Udah oke. Cuma mungkin kalau misalnya lebih ke yang punya hasilnya ini lebih ke itu ya, vintage colorful ya, karena kan dominan warna biru-biru gitu, jadi nggak dominan warna coklat gitu. Jadi vintage-nya vintage colorful. Udah oke sih menurutku, udah bagus. Oke. Ada yang belum? Aduh. Ini aku coba nyalain yang di sini. Oke. Suaraku udah kedengeran jelas kan ya? Jelas. Oke, punya Salsabilas tadi sudah oke kok. Bagus. Cakep. Diteruskan bakatnya ya teman-teman. Buat kalian yang suka jurnal gini, sering-sering aja bikin, nanti lama-lama tuh kalian pasti dapat kok kayak feelnya. Kayak nggak ada juga kan yang baru pertama kali bikin langsung perfect, itu enggak gitu. Meskipun kayak aku masih nyari-nyari terus, masih berusaha kayak ngembangin terus gitu. Kayak ini pertama kali aku bikin tuh kayak gini guys. Tapi nanti kalau misalnya kalian kayak bikin terus, lama-lama kan kalian juga pasti bakalan ngerti, oh ternyata kalau misalnya ditaruh kayak gini tuh lebih bagus gitu. Jadinya bakalan kayak lebih cakep sih gitu. Kalian bakalan nemuin komposisi yang tepat, kayak naruhnya tuh gimana. Nah, nih aku merasa kayak ada perkembangan sih dari yang awal tadi sampai yang kayak gini misalnya, kayak gitu. Jadi kalian coba aja sering-sering buat, nanti lama-lama kalian bakalan kayak ngerti gitu komposisi yang tepat gimana. Oke, mungkin ada lagi? Kalau nggak ada sih mungkin udah sih. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanya terakhir sebelum berakhir acaranya? Atau mungkin ada yang mau nunjukin juga? Kalau dari yang aku lihat sih sudah semua soalnya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Cek comment box. Oh ini. Ada yang ke tangan nih. Pengumpulan sampai tanggal berapa? Pengumpulan sampai maksimal Senin 2359 ya. Kalau bisa sebelum itu lebih baik. Bulan depan workshop lagi nggak Kak? Ada dong. Kalian follow Instagramnya Mula Kota Tua. Nanti bakalan diumumin di sana workshopnya bulan depan apa. Makasih banyak ya Kak. Aku paduin jurnal yang biasa tulis tangan pakai pernak-pernik cute referensi dari Kak Sen. Oke, makasih juga udah ikut. Oke. Oh ya ini. Bentar, ada yang ke tangan nih. Oke. Bagus sih ini udahan. Udah dikasih stiker karikatur juga di kanan dan di kiri. Cuma mungkin kalau misalnya dari aku saran next karikaturnya itu ini bebas sih, tergantung preferensi orang sih. Cuma kalau aku mungkin aku akan kasih karikaturnya di bawah sih supaya kayak orangnya nggak terbang gitu sih. Cuma kalau misalnya memang kamu lebih suka ditaruh di atas gitu, ya nggak apa-apa. Itu kan tergantung preferensi orang. Ya semangat. Gak hilang. Oke. Gimana? Udah? Kita mau akhiri? Ini ada yang tanya. Apa tuh? Oh iya Kak, pengumpulannya bagaimana? Boleh diulangi Kak informasinya? Nanti informasinya bakalan di-share di grup kok. Jadi kalian bisa baca aja. Daripada kalian ingetin di sini kan. Terus Kak bisa tolong ulang akun IG aku ta. Nih. Oh, salah. Ini aku yang biasanya aku posting kayak jurnal-jurnal gitu. Bikin workshop cute dong Kak. Oke, akan ku pertimbangkan ya recycle cute untuk jurnal selanjutnya.
Oke sih, dari aku udah kalau nggak ada yang tanya lagi. Oke? Mungkin Apa? mau foto? Boleh, Tadi boleh. tanya foto kan? Mungkin aku sedikit buat teman-teman, terima kasih banget buat teman-teman yang udah daftar, udah join, udah ikut workshop di sini bareng sama talent kita juga. Nanti informasi-informasi lebihnya untuk tentang program akan aku up di pertama di WhatsApp di grup kita, sama nanti ada di Instagram Mula. Mungkin informasi sedikit tentang program-program yang akan berjalan di bulan ini. Minggu depan akan ada program Basic in Journaling, Finding Your Style, itu bareng sama Yolan Lim. Terus ada K-pop journaling juga. Terus nanti juga akan ada DIY, kayak kita buat bookmark itu bareng sama Journaltea. Nah, nanti kalian akan dapat semua informasi, link untuk pendaftaran juga nanti dari Instagram Mula Kota Tua Jakarta. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya. Kalau kalian masih penasaran sama Selin, boleh langsung follow Selin di Instagramnya. Boleh tanya-tanya tentang seputar jurnal atau apapun. Sekali lagi aku juga terima kasih buat Selin untuk waktunya di sini bareng-bareng kita memberikan insya Allah menjadi informasi yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat juga buat teman-teman di sini. Tuh, semoga bisa membunuh waktu dalam masa pandemi ini juga buat teman-teman di sini ya. Oke, kalau gitu kita foto dulu. Tadi ada yang request ya. Oke, thank you udah follow. Nanti kalau mau tanya-tanya, DM aku aja ya di IG. Jangan di WA, ketumpuk soalnya. Benar. Oke, yang mau foto dibuka dulu kameranya, ditunjukin hasil workshopnya. Yuk on cam yuk, biar rame. Ini giliran mau on cam kok. Rame. Oh ya rame. Bagus. Oke, ini ada 2 slide. Slide pertama dulu ya, kita foto. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oh ya, aku mau story ya. Oke. Aku video bentar. Bentar, ada slide kedua yang belum keikut nih. Slide kedua dulu. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nanti fotonya aku kirim di grup WhatsApp ya. Oke, aku story dulu ya teman-teman, jangan on cam, jangan off cam dulu. Oke. Lihat jurnalnya biar bisa masuk story-nya Selin Study. Oke, aku video. Oke. Udah. Oke, kalau gitu teman-teman semua di sini jangan lupa pantengin Instagram Mula Kota Tua Jakarta supaya kalian bisa terus ikut program jurnal-jurnal selanjutnya bareng sama talent-talent kita yang lain. Sama-sama. Jadi baca komen. Ya udah, oke deh kalau gitu. Terima kasih semua teman-teman. Semoga harinya menyenangkan, semuanya sehat-sehat. Dadah, thank you Selin. Thank you. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Bye. Yeah, thank you.